kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan gagah. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada gagah. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Dari penasihat hukum Gagah Muhammad sudah diserahkan ke paniteraan dan ini sudah saya sampaikan, dan ini pada tanggalnya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama, bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu alasan banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gagah Muhammad. Jadi Gagah Muhammad lalai. Iya, menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gagah Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi itu alasan banding yang ketiga. Sedangkan alasan banding yang keempat terkait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gagah Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gagah itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gagah itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman, dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi kan tanggal 8 ya Bang? Ya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu? 8 itu kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan gagah. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada gagah. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya, dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Bang, prosesnya berapa lama, Bang? Berarti proses banding kalau berapa proses lama banding hasilnya? itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi, dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara, dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Berapa lama itu kita lihat aja nanti.
Bu, mungkin seperti apa Tante hari ini pengajuan bandingnya Tante? Pengajuan bandingnya ya lancar aja. Seperti apa yang tadi dijelaskan tadi sama ini lawyer kami itu lancar. Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan ya Tante untuk Gaga ya Tante? Oh iya, kalau sudah mendapatkan keadilan kan nggak mungkin kita ngajukan ini banding. Harapan seperti apa sih Tante dengan diajukan banding ini Tante? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga, kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa untuk menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Keadilan yang Tante inginkan seperti apa Tante kalau boleh tahu spesifiknya? Ya paling tidak hukumannya dikurangi lah. Tante, tapi menurut bapaknya Laura, dia nggak setuju dengan banding ini karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya Tante. Nggak punya hak melarang seseorang Ya. untuk banding, titik. Anda kapan terakhir ketemu Gaga Tante? Terakhir 1 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik, Sehat? sehat. Tante, pembenaran aja, apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses Nah ini ibunya yang tahu. Ah, Ya, silakan. gimana? penyembuhan itu. Kalau persoalan dibilang dari segi bantuan ya, pada saat di rumah sakit Mayapada, orang tua ibunya Laura menyampaikan ke Gaga, "Gak, gimana ini? Ini kita harus bayar rumah sakit." Lalu Gaga bilang, kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri belum bisa membantu Tante, tapi saya akan bantu mencarikan jalan, ya kan? Saya akan bantu mencarikan jalan untuk bagaimana caranya. Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya. Dia dapat bantuan kalau nggak salah hari itu kurang lebih 180 dan 40 juta lebih itu langsung ke Mayapada. 140 sekian, saya kurang nominalnya, saya nggak tahu pasti, itu langsung ke orang tuanya, rekening ibunya Laura almarhum. Tapi dari pihak Laura mengatakan bapaknya belum ada spesial dari Tante. Dari masalah-masalah dokter, dari biaya. Kalau ayahnya mungkin iya. Coba tanya kepada ibunya. Nah itu kan beda tuh ya. Ya. Nah, kecuali dua-duanya ngomong. Tapi kalau coba satu, ayahnya coba tanya sama ibunya ya. Biar clear lah. Jadi kalau dua orang dua-duanya bertanya tidak terima, nah itu baru cross check Iya. ke dia. Tapi kalau satu orang yang bilang saya tidak terima, ya silakan tanya sama ibunya. Karena sebetulnya transfer kemana itu? Di transfer ke ibunya, ini ada buktinya, mungkin saya buka aja. Buka aja buka. Ya. Biar nggak ada biar mereka akor lagi lah, nggak saling satu nyalakan kemana larinya Saya uang. harus buka ya. Gaga sendiri sudah memberikan buktinya ke saya bahwa itu 40 sekian itu masuk langsung ke rumah sakit Mayapada, dan sisanya itu langsung ke rekening ibunya. 140 juta ya Tante ya? Iya. Dan Masuk dana ke itu ibunya juga ya? yang harus dipahami pada saat itu bukan masuk di rekening Gaga ya. Bukan masuk di rekening Gaga untuk dikumpulin, tapi yang ngumpul namanya Aan Story. Itu disimpan di ininya, di rekeningnya Aan Story, dan beliau yang mengirim ke Mayapada sama langsung ke orang tuanya Laura. Sorry, itu kerabatnya Laura atau kerabat Gaga Tante? Terus, kalau itu saya tidak terlalu paham ya siapa itu. Boleh cek media aja Tante. Ini ya, Ke kamera Tante mungkin. Maaf Tante ya. Isinya apa itu? Boleh diterangin nggak Tante? Coba di apa? ini, halo, ini yang ngirim ini dari Kita Bisa ya. Halo Gaung, pencairan dana Anda berhasil dicarikan ke rekening dengan detail berikut. Rekening 45 juta itu langsung ke Nirmala Kencana Mayapada. Ini langsung ke Mayapada ya, 45 juta Tante. ya. Itu yang dari kita bisa tuh. Tahan dulu Tante. Tante, sebentar Gak apa-apa Tante ya. di foto aja.